Bapa sama Roh Kudus sama. Sedangkan Yesus itu utusan Bapa yang berwujud. Yesus utusan Bapa. Kalau Roh Kudus utusan siapa? Pertanyaannya muter-muter aja. Enggak, saya nggak muter bang. Yesus utusan Roh Kudus, oke? Oke nggak? Oke. Oke. Roh Kudus utusan siapa? Roh Kudus bukan utusan siapa-siapa. Oh berarti Roh Kudus bukan utusan siapa-siapa. Lu baca Yohanes 1 pasal 1. Bacain. Bacain bro. Waduh. Langsung ngopi. Weh teman-teman di follow dong ini biar sampai 100.000 followernya. Di follow dong. Malas follow. Ya, di follow yang belum follow silakan. Sambil nunggu Yohanes 1 pasal 1. Follow kan gratis, susah amat sih. Nah gitu dong. Yang follow saya doakan. Yang masih bujangan tetap cepat dapat jodoh. Yang punya utang cepat dilunasin. Dimudahkan segala rezekinya, dimudahkan segala urusannya. Yang sedang sakit, saya doakan segera diangkat penyakitnya. Yang susah tidur, mudah-mudahan bisa tidur dengan nyenyak. Pokoknya gua doain dia baik-baik semuanya ya. Terus sih. Amin, ya Allah ya Rabbal Alamin. Baru Yohanes 1 pasal 1, lamanya udah minta ampun. Apalagi ke ayat-ayat yang lain yang susah. Aduh. Ini parah nih. Tenang. Aduh, malah bikin cobek. Makanya kan nggak pergi kan anak orang. Lagian lu suruh buka data. Kalau anak gitu main logika aja. Dia tuh udah percaya Yesus bukan Tuhan, utusan Tuhan. Dia beda sama si siapa ini, si Yan ini. Ya udah lu Rian, giliran lu sekarang. Buka mute-nya Rian. Biasanya Kores gini hari udah bangun loh ini. Bocah kemana ini bocah ini? Belum, baru tidur ya. Bang Juma ini kebablasan tidur, nggak ada yang bangunin tuh. Itu YouTube-nya hancur. Banyak suara nggak benar, ngeresek. Katanya kagak ada suara YouTube-nya Bang Juma. Iya. Rian, buka mute-nya bre. Rian. Bagaimana bang? Siapa sih? Nah, Halo bang. tuh Bang Andi tuh. Tadi saya udah beli obat cacing nggak sembuh-sembuh saya sama ini anak. Gimana sih Kang? Yesus dan Bapa satu apa dua? Yesus dia itu tiga Tritunggal. Dia itu tidak terpisahkan. Dia satu, tapi tiga Tritunggal, Trinitas. Di dalam seperti manusia juga manusia ada Bapa, ada Ya, Ibu, Bang. ada anak. Yesus dan Bapa itu satu atau dua?
Dia memang satu karena di dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 di situ dia mengatakan bahwa pada mulanya adalah firman dan firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu telah menjadi manusia. Firman itu adalah Lu Allah. buka Yohanes 8 pasal 15 sampai 18. Yohanes pasal 15. Bacain ya, Bang. Langsung kali kitab saja. Utama. Bacain, Bang. Bacain. Jangan aja dalam kamu menurut ukuran manusia. Aku tidak menghakimi seorang. Bacain yang keras biar saya dengar. Woi, bacain. Oke, saya. Kamu 15 menghakimi dulu. menurut ukuran manusia. Aku tidak menghakimi seorang pun. Nah, itu masalahnya di mana, Bang? Baca yang benar, baca yang benar. Oke, di sini Injil Yohanes pasal 8 ayat 15. Nah, Kamu menghakimi menurut ukuran manusia, tapi kamu itu aku siapa, Bang? tidak. Bentar. Kamu itu siapa? Kamu itu manusia, dia ditunjukkan kepada manusia. Kamu? Tapi, iya, kamu itu manusia. Kan manusia itu pasti menghakimi sesama manusia itu pasti bisa ya. terjadi. Tapi itu berarti aku merujuk ke ditunjukkan penyaliban ya, kepada Bang? Yesus itu sendiri. Jadi Ya Yesus berarti itu- merujuk ke Yesus penyaliban sendiri ya. kan- Kamu menghakimi Iya. manusia itu ya. Berarti merujuk Iya. ke penyaliban. Merujuk ya, Bang? kepada manusia, tetapi yang aku yang huruf besar ada A itu huruf besar berarti itu ditunjukkan kepada Yesus. Jadi berarti tidak Yesus dihakimi menghakimi sama seorang manusia. pun. Ya berarti Yesus itu dihakimi sama bukan manusia. seorang manusia. Jadi tadi saya bilang Yesus itu 100% manusia, 100% Tuhan. Jadi Yesus yang dihakimi Tuhan. di sini siapa, Bang? Yang dihakimi di sini siapa? yang menghakimi itu manusia. Jadi Manusia. Manusia menghakimi siapa? manusia. Manusia menghakimi manusia. Yang artinya sesama. Yang disalib artinya di sesama manusia. Oke, yang disalib di kayu Bisa salib terjadi. itu yang Tapi- disalib di kayu salib itu manusia bukan? Tuhan dia menyerahkan diri. Dia menyerahkan diri Tuhan menyerahkan diri kepada kepada manusia. manusia. Tuhan menyerahkan diri kepada, berarti pencipta menyerahkan diri kepada ciptaan gitu. Yes, supaya manusia dengan kematian Supaya manusia bisa membunuh Tuhan gitu ya. Jadi salib itu artinya dia menanggung segala dosa manusia di atas Ya. kayu salib untuk menyelamatkan manusianya dari Betul. dosanya. Ya, Begitu. berarti supaya manusia bisa membunuh Tuhan gitu ya, Bang. Bukan begitu, begini. Dalilnya itu begini. Jadi Tuhan itu Tuhan mati untuk menyelamatkan manusia itu. Dia mengangkat manusia itu dari dosa ke tempat yang, jadi pada waktu dia mati dia mengalahkan maut. Itu artinya dia mengalahkan dosa. Enggak, saya bukan ke situ poinnya, Bang. Dia Saya bukan ke situ mengalahkan poinnya. dosa Iya, dari iya. maut untuk Betul, Bang. dia menang. Betul, dia menang mengalahkan maut. Yang jadi pertanyaan saya, si Tuhan ini dibunuh oleh siapa? Itu manusia. Dia menyerahkan diri kepada manusia. Oh, berarti Tuhan dibunuh oleh manusia. Oke, udah pik di Manusia. situ udah. Sekarang baca yang 16-nya. 16, oke. 16. Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar. Sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Dia yang mengutus aku. Oke. Aku tidak seorang diri, melainkan aku bersama Dia yang mengutus aku. Aku itu siapa? Dia itu siapa? Oke, begini.
Karena pada saat awalnya kita sudah baca di dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 di situ dia Enggak, jangan itu, ini aja nih yang tidak, 16-nya karena dulu. itu dasarnya ada di situ. Jadi Tuhan itu dia bersama-sama dengan Allah. Dan Dan itu justru yang ingin kita kupas, Bang. Dia satu atau dua. dia itu tidak terlepas, dia itu menyambung begitu. Jadi satu kata ahli kitab dia tidak terlepas dari satu kata ahli kitab yang lain. Ya, udah. Di 16-nya itu ada satu oknum atau dua oknum. Ini adalah karena ada tiga Tritunggal, jadi Allah Bapa punya otoritas. Jadi sama Iya, otoritasnya. itu Bang bukan otoritasnya Tritunggal sama. di situ, Bang. Coba Abang baca lagi yang 16-nya. Ada Nah, dua, ada 16 tiga ini. itu. Jadi kalau Tuhan menghakimi manusia, berarti penghakiman sudah dekat, begitu artinya. Bang, dengerin kata-kata saya. Ini congor saya liatin sama Abang, Bang. Kata-kata saya nih, Bang. Di situ ada satu oknum, dua atau tiga biji. Ini dua, tapi Dua. Nah, dua kan di situ berarti bukan Oke. Tritunggal, Bang. Bukan Tritunggal, duet itu. Ganda, Nah, ganda campuran. Kenapa tiga Tritunggal? Karena ada Roh Kudus. Kasihan Roh Kudus jadi Tuhan tiri atau Tuhan cadangan. Kayak pemain bola. ini bagi- di sini begini, dia punya penafsirannya. Kita jangan salah, karena kita jangan. Jadi ayat 16 ini dia berbicara tentang bagaimana kalau Tuhan, kalau manusia itu tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Udah, berarti itu ada dua ya, Bang? maka Ada dua. dia akan Oke, sekarang baca yang berhadapan 17-nya, Bang. langsung dengan Tuhan Allah begitu. Ya udah, itu ada dua. Sekarang baca yang 17-nya. 17. Dan dalam kitab. Jadi begini di dalam 17-nya baca, jangan jadi begini dulu. Nanti Oke. terakhir jadi begininya terakhir. dalam Baca kitab dulu. Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian dua orang adalah sah. Ya, udah sah, itu udah sah, ada dua. Udah. Sekarang baca yang 17-nya. Ya. Oke, juga. Terus Ini 18. parah nih. Ya, Bang. Abang jangan lari ke 18 dulu, 17 dulu, Bang. Nexaum nih sedang itu nexaum gue titik. Gitu pokoknya sok baca ke. Kita begini, Jangan kalau begini kita- dulu, bacain kalau dulu yang kita 17-nya. Pisahkan Wih. ayat 17, 16, 17, 18 berarti dia punya pengertian penafsirannya tumpang tindih. Dia harus menyambung. Enggak ada penafsiran di sini, cuma membacakan aja, kita mendengarkan. Abang bacakan Oke. keras-keras. Siap. Oke. Aman. Kalau ditafsirkan berarti ini nanti tumpang tindih. Tumpang Jadi, tindih enak kalau yang- tumpang tindih mau pebelit bitis. Yang mendengar juga tidak menyambung. Dan Betul, kita tidak baca menyambung. juga Udah. tidak akan paham itu. Ya pokoknya saling tindih we lah pokoknya mah ya, enak itu mah ya. Karena ini Apalagi adalah dingin gini, aduh. kami percaya bahwa ini kebenaran. Jadi tidak bisa. Ya udah sok Mengerti sekarang saling tanpa- tindih sekarang di situ. Ayo. Oke, saya baca ya, karena ini Ya. kebenaran. Saya harus ucapkan sesuai dengan kebenaran. Ya, benar. Karena abang juga membela kebenaran, saya juga membela kebenaran. Saya Ya, bukan pembela kebenaran, Bang. Diskusi ini benar atau tidak? Abang kapan kita sih juga- mau bacanya? Dari tadi ngomong aja benar- terus. Benar atau tidak kita hanya suarakan saja. Oke. Aku masih ya we lah pokoknya mah sok bacakeun ya. Bacain. Oke. Heeh. Dan dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian dua orang adalah sah. Siapa aja itu? Ini kan dia menunjukkan kepada orang Yahudi atau orang Parisi. Saya nggak nanya dia menunjukkan Enggak, kepada ini kan orang Yahudi, kepada tafsirannya orang begitu. Batak, Jadi kepada Tuhan orang bilang, Sunda, kepada kitab orang Dayak, Taurat kepada itu, orang kitab mana-mana. Taurat Enggak. itu dimiliki oleh Yang orang saya Yahudi. tanya, Bang, itu Makanya dia siapa bilang aja yang dua orang itu? Jadi
mereka di dalam apa kitab Taurat mereka itu apa ada tertulis bahwa kesaksian dua orang adalah sah. Jadi ada di dalam jelasnya ada di ayat 18 di situ dia mengatakan Sebentar "Akulah dulu, yang jangan ke bersaksi 18 tentang dulu, diriku Dudul, sendiri, Mali. dan juga Bapakku yang mengutus aku bersaksi Mali. tentang aku." Jadi dia mencontohkan dia dengan tuh Allah di hadapan orang Parisi dan Yahudi. Mali, dengerin gua. Jangan ke 18 dulu, 17 dulu. Ya, kan ayat 17 ini dia begini saya jelaskan biar Bapak juga bisa paham karena dia punya artinya itu di dalam kitab Tauratmu ada tertulis kitab Taurat itu hanya dimiliki pada waktu itu oleh orang Yahudi, makanya dia bilang begitu, dia bilang bahwa kesaksian dua orang adalah sah di dalam kitab suci mereka tertulis begitu, makanya dia bilang di ayat 18 ini dia mengatakan bahwa akulah yang bersaksi tentang diriku Bentar, Mali. sendiri dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang dia sendiri begitu, yaitu Yesus Kristus itu sendiri. Ya, udah, ya. Gua Oke. curiga sama lu, Mali. Apanya yang curiga? Gua curiga sama lu, Mali. Jangan-jangan gini, bentar, jangan-jangan muka lu itu congor semua. Ini congor. Gak mau ngedenger lu gua ngomong. Enggak. Ini kan sudah Muka lu jelas penuh sama kalau congor. makanya itu saya jelaskan ini menyambung. Makanya itu kita harus jelaskan sesuai dengan isi ahli kita supaya Lu kan di tidak sini, keluar dari konteks ahli hostnya, gua tamunya. Boleh nggak gua ngomong, giliran gua yang ngomong? kita. Boleh nggak? Oke, silakan Pak. Oke. Yang gua tanya di situ kesaksian ada 2 orang, ya. Oke. Yang 2 orang ini siapa? Yang 2 orang ini dia di dalam itu yang saya bilang karena dan ahli kitabmu berarti dia ditunjukkan kepada orang Yahudi. Orang Yahudi Siapa aja orang Yahudi itu? Kan di situ ada 2 orang. Kalau orang Yahudi itu jutaan, itu orang Yahudi itu bukan 2 orang. Ya, orang Yahudi di dalam kitab suci mereka itu ada tertulis bahwa kesaksian 2 orang adalah sah. Jadi mereka punya Ya, siapa kitab suci namanya? telah menuliskan mereka punya kitab hukum Taurat ada hukum Taurat ada. Mereka punya hukum kemana-mana Taurat. ditanya saya jawaban naon. Aing nanya, heueuh kieu. Sia jawaban orang gitu. Dengar dulu, Dasar sebelum otot Tuhan Yesus datang ada hukum Taurat. Ada hukum Taurat, makanya dia capuk sorangan sia mah. dia Benernya jika mencontohkan itu beungeutna sungguh bahwa jika nama ada kesaksian 2 orang adalah sah. Mereka punya kitab sorangan. tertulis kitab Taurat tertulis Iya, begitu. ingat Makanya lagi. di dalam ngomong di sana coba jeung tembok, ayat saya ngomong di tembok. 18, dia mengatakan akulah yang bersaksi Ngomong di tentang tembok diriku siapa? sendiri dan juga Bapa Pelaku, yang siapa yang gede-gede? bersaksi tentang aku. Dia mencontohkan itu. Bentar Mali. Lu ngomong sama siapa itu? Perumpamaan seperti itu supaya mereka itu mengerti tentang kesaksiannya. Lu ngomong sama siapa sih? Dengar kah tidak? Enggak dengar. Balikan Saya lagi juga coba. tidak dengar Bapak punya omongan. Coba lu balik lagi ngomong. Kayak tadi. Oke, begini, Bapak. daripada nggak Jadi nyambung, ayat 17 mending nanya aja ayat 17 harga ini sembako, coba tes. jangan sok Coba tes. tahu dan tanya terus. Sok. Tanya itu Tes. tidak Sini gue jawaban. sini gue Kalau nanya, salah nyambung nggak ya? Satu pertanyaan saya harus Biarin aja dia ngomong panjang nggak, Bang? jawab dulu karena ini kita harus bertanggung jawabkan sesuai dengan konteks yang ada, bukan asal-asal bunyi. Asbun Bang, namanya. buset dah. Bang Yan. Abang di Saya mana harus ini? jelaskan supaya Buset Anda dah. mengerti tentang konteks yang ada di Ngomong melulu dia. Injil Yohanes pasal 8 ayat 16, 17, Sekolah 18 minggu ini kayak supaya Biarin aja, nggak abang-abang di dalam sini juga mengerti. Sampai capek sendiri juga nggak apa-apa. Bang Yan. Ya kan supaya abang-abang juga Ya udah. mengerti toh.
Jangan asal tanya. Sabar, ini Coba ujian. yang di bawah komen aja nanya ke saya, Lompat-lompat saya kan jawab siapa komen yang di saja bawah bisa. aja. Sabar, ini ujian. Jangan sampai panggung roboh. Pak Yan, Iya, abang mampu. gimana ini Pak? Bang abang Agak Yan. akang, Di mana kurang ini Pak? waras. Peten meraja Toraja itu Bang udahi Europe. bang, Pak Yan, Europe. agak kurang. Abang di mana Bang? Aman, Posisi Bang? Itu aman. Woi ini bukan Iyalah. gereja. Di daerah mana Bang? Suruh baca harga Di Papua. telur sekilo. Oh Papua. Di Kopi sana aman, bensin nggak aman. sudah sama dengan di Jakarta ya Bang ya? Makanya nggak ngopi. Harga bensin. Ya. Harga Nyampe pertamak di sana Pertalite. Udah sama aman. di Jakarta Udah ya? aman, beak. Nah, ini. Ini kita diskusi apa Bang? Enggak, cuma nanya Ini harga aja. diskusi lintas sembako. Oh, Ini parah nih. Boleh nanya nggak bang? Lu dari tadi diskusi apa sama gua? apa Sia sesuatu gua aing belegu, sia hirup teh Ini dulu. gede-gede, sia boloho, sia. sabar dulu. Sabar, Bang, tenang. aku boleh nanya kak bang? Ya boleh, silakan. Sebelumnya salam toleransi ya bang ya. Iya. Saya di KTP si Kristen sih. Ya, Cuman silakan nggak Bang. pernah gereja, gak pernah kemana-mana lah, gak berdoa juga jarang sih. Saya cuma bertanya ini aja bang, secara universal. Bang Prank, sebentar Ya. izin ya. Saya izin mau kencing dulu ya sama Bang Handi Oh, dulu. boleh. Silakan bang. Silakan Bang, Prank. Oh ya, saya mau nanya bang. Sebenarnya tujuan Tuhan menciptakan manusia dan segala macam makhluk hidup itu untuk apa ya? Dari sudut pandang Kristen ataupun Islam ataupun agama manapun lah. Karena kebetulan Apa? sini tujuan Tuhan menciptakan ini segala ciptaan ini untuk apa sih sebenarnya? Terus waktu Tuhan menciptakan manusia pertama Pertanyaannya itu, pertanyaan dipersingkat aja Bang. Bertanya. oh ya, Apa benar. itu? Singkatnya gini bang. Sebenarnya apa sih tujuan Tuhan menciptakan segala ciptaannya itu bang? Oke. Di dalam Al-Quran itu, aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali menyembah kepadaku. Jadi manusia itu diciptakan ya untuk menyembah penciptanya. Itu. Kalau gitu menurutku ya berarti Tuhan tuh butuh ini ya, butuh eksistensi. Kan Anda ya. bertanya kan, atau Anda yang kenapa Anda yang nerangin? Enggak bang, maksudku kalau memang jawabannya seperti itu ya berarti Tuhan tuh butuh ini ya, pengakuan gitu ya bang ya. Ya saya kan menjawab sesuai dengan kepercayaan saya pakai Al-Quran. Oke, terima kasih jawabannya bang. Boleh bertanya lagi bang? Boleh. Terus kebetulan Tanya kan saya apa juga dia? di Kristen, saya kebetulan lahir sebagai Kristen bang, sempatlah Iya. tahu dikit Iya, lah Bang. tentang Kristen. Nah di dalam Alkitab tuh ada beberapa nama tuh yang punya kemiripan di dalam Al-Quran. Seperti Maria tuh di Al-Quran tuh Maryam. Mungkin berbeda kali ya. Terus Pertanyaannya? maksudku itu apakah ada kesamaan kah dalam Alkitab sama Al-Quran? Kayak Maryam tuh mirip dengan Maryam. Terus Maksudnya sejarahnya kali. Ya. malaikat Gabriel tuh di Islam tuh namanya Jibril. Pertanyaannya gini loh. Apakah Kenapa sih saya ajarin bertanya? Pertanyaan itu singkat Bang. Kenapa ada persamaan pokok Ya betul bang. Ya, betul. nama antara ya Taurat dengan Al-Quran? Kan gitu pertanyaannya. Benar bang, betul. Ya karena sumbernya dari satu sang pencipta yaitu Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an ya mewahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa sebelum kamu ada Nabi Isa alaihissalam, ibunya bernama Syekh Maryam, kemudian ada Nabi Musa, ada Nabi Daud dan nabi-nabi yang lain terakhir pertama Nabi Adam alaihissalam. Begitu Bang. Oke. Terus waktu Nabi Adam diciptakan itu dia beragama apa ya bang ya? Kenapa? Waktu Adam diciptakan itu dia beragama apa ya waktu itu? Ya? Muslim. Nabi Adam diciptakan belum beragama, Bang, kan belum jadi. Sesudah diciptakan. Waktu Belum diciptakan belum beragama dia, Bang.
Oh, sesudah diciptakan beragama Sesudah diciptakan dia muslim. Muslim artinya berserah diri kepada penciptanya. Itu namanya muslim. Ya, saya tambahin dikit. Sebelum Adam diciptakan, Adam belum ada, Bang. Ya. Ada aja lu Kang. Iya, Oh, pertanyaan emang benar, saya kan? keliru lah. Ya. Sebelum Adam diciptakan, Adam belum ada loh. Baik. Biarin dia serius Terakhir, makanya. ya oke Bang, terakhir. Jangan diganggu Kang. Gitu Bang. Jadi aduh. Jadi Ya, Nabi masuk akal Adam sih, Bang, itu jawabannya Bang, makasih. ya, jadi Terakhir, Nabi Adam itu muslim. Muslim artinya berserah diri diri, kepada yang menciptakannya gitu. Sudah paham, sudah sekali dijelaskan sudah paham. Ada lagi Terus Bang? yang terakhir Bang, Ya. kalau di Islam itu kan Nabi Muhammad itu kan menerima wahyu di dalam Gua Hira tuh. Terus Nah kira-kira yang menjadi saksi beliau menerima wahyu itu siapa Bang, saksi hidup? Oke. Kata Al-Qur'an cukup Allah dan malaikat Jibril menjadi saksinya. Jadi dalam proses pewahyuan itu tidak perlu ada manusia lain untuk menjadi saksi. Begitu. Jadi cukup Allah yang menjadi saksinya gitu Bang. Artinya ada indikasi pemalsuan atau apa gitu? Ada juga kan Bang ya? Bukan Kalau menuduh sih, Bang. kalau ada indikasi pemalsuan sampai detik ini belum ada satupun manusia yang paling cerdas di muka bumi ini bisa menemukan kesalahan Al-Qur'an. Oke. Itu pertanyaan terakhir ya Bang ya, tadi Abang bilang. Nggak apa-apa ya, Sekarang saya bertanya satu terus. aja ya Bang, satu aja pertanyaan. Silakan Bang. Kegiatan apa yang dilakukan oleh Yesus pada saat Yesus 3 hari di dalam bumi, dalam kematian? Nggak tahu Bang. Gak tahu dia Kang, biarin aja dia bertanya Kang. Dia menginjili orang-orang yang sudah meninggal Bang. Jadi tidak semua dalam proses pewahyuan itu semua para nabi itu menerima wahyu tidak ada saksi Bang. Yohanes 17:8 Yesus juga menerima firman. Segala firman yang telah aku terima telah aku sampaikan kepada mereka. Yesus menerima firman dari Sang Pencipta itu juga nggak ada saksinya Bang. Cukup Yesus dan yang mengutus dia dan yang mengantarkan yaitu malaikat gitu. Jadi nggak ada perlu ada orang menjadi saksi Bang gitu. Berarti nggak perlu saksi ya Bang ya. Makasih Bang. Bukan berarti nggak ada orang jadi saksi, nggak ada kejadian. Tapi kan ada kemungkinan tidak itu bukan apa Ya yang kalau bisa Anda jadi mengatakan pemalsuan ada itu kan Bang. kalau Anda mengatakan ada kemungkinan yang keliru, Al-Qur'an itu cuma satu surah itu yang turun di Gua Hiro, selebihnya di luar. Sesuai dengan asbabul nuzul. 22 tahun itu Al-Qur'an turun secara berangsur-angsur, bukan turun sekaligus di Gua Hiro, Bang. Oh gitu ya. Paham sampai Nah sini? ini Bang, Ngerti, coba ngerti, Abang Bang, buka ngerti. 1 Petrus Bang. Aduh, Akang 1 mah. Petrus Saya nggak 3, punya ini, 19 Bang. sampai 20 Bang. Saya kebetulan nggak punya Alkitab sih. Dia nggak ngerti Saya kan, bacain ya biarin Bang, aja saya kan. bacain ya. Saya bacain ya. Biar Saya masalah cuma ke mau bertanya saksi aja sih ini. Bang kalau boleh. Iya, Kalau ditanya iya saya nggak bisa- bacain. bisa jawab Biar masalah saksi ini biar ini Bang. Biar kita ada ininya, ada apa namanya? Korelasinya. Nggak perlu sih Bang, karena kan menurut saya dari versi Islam aja sih. Ya udah. Siapa tahu kan saya bisa Lanjut, mualaf. Dia nggak ngerti, nggak apa-apa, dia pura-pura nggak ngerti, nggak apa-apa, biarin aja. Dia sampai di mana dia mau bertanya. Kalau kau punya keahlian Bang, bisa kau menyalahkan jawabanku Bang. Nggak, saya nggak punya keahlian Bang. Saya cuma pengen tahu aja sih Bang. Ya udah silakan, apa lagi? Bentar Bang. Nah sebelum Muhammad ini Bang, Muhammad itu dari turunan ini ya, Quraisy ya, suku Quraisy ya Bang ya. Terus Nah sebelum dia memeluk agama Islam, sebelum dia kan diangkat sebagai menjadikan dirinya nabi ya, bukan diangkat sebagai nabi ya. Nabi Muhammad Sebelum dia SAW mengangkat dirinya sebagai nabi, dia sebagai apa? Beragama. ya, bertanya itu jangan diulang-ulang Bang. Saya kan udah paham saya. Abang tadi Umat jawabnya Islam juga itu, Bang, berulang-ulang Pak. Saya sudah paham. umat Islam itu baru Anda kentut kita udah ngerti gitu loh. Jangan nggak beda sama Kristen, kalau ditanya diulang 6 hari. Itu pun nggak jawab. Kalau Muslim itu kalau ditanya langsung ngerti pertanyaannya. Jadi pertanyaan Anda adalah, Dah langsung aja. diam dulu. Pertanyaan Anda kan sebelum Nabi Muhammad menerima wahyu, dia agamanya apa kan gitu pertanyaannya. Yes. Ya, saya mau jawab toh.
Silakan Bang. Nah, jadi sebelum Nabi Muhammad SAW menerima wahyu, gitu ya, belum datang Al-Quran nih. Nabi Muhammad itu mengikuti mila Ibrahim, yang hanif, yang lurus. Nabi Muhammad nggak pernah bergaul dengan pagan Quraisy, kafir Quraisy. Dia selalu bertafakur, bertahanus menyendiri. Jadi mengikuti mila Ibrahim, yaitu agama Ibrahim yang hanif, yang lurus, gitu Bang. Oh, berarti nggak pernah ini ya, memutar-mutari Ka'bah gitu ya? Nabi Muhammad menunaikan ibadah haji setelah ada perintah itu turun. Mila Ibrahim ada itu ya? Ada. Ya Kan millata Ibrahim hanifah itu. Mila Ibrahim itu artinya mengikuti agama Ibrahim yang hanif, yang lurus. Nabi Ibrahim itu muslim, berserah diri kepada Tuhannya. Berarti Nabi Ibrahim pernah ini ya, muter-muteri Ka'bah ya? Nabi Ibrahim lah yang meninggikan Ka'bah bersama Nabi Ismail anaknya. Ada lagi? Masih mikir Bang. Ah? Masih mikir. Makasih jawabannya ya Bang ya. Ya sama-sama Bang. Saya sambil mikir Bang. Gak apa-apa kan? Ya pokoknya Cuman kumpulin kalau ditanya pertanyaan gak bisa Bang. Pokoknya kumpulin pertanyaan. Tapi kalau misalnya Anda nggak setuju, boleh Anda membantahnya, nggak apa-apa sih. Gak apa-apa, saya sih setuju aja Bang. Karena saya nggak ngerti makanya saya bertanya. Kenapa Anda berKTP Kristen jarang ke gereja Bang? Belajar dong. Saya lebih belajar ke sains sih daripada agama sih. Karena menurut saya kita tuh bertuhan saya cukup nggak perlu beragama sih. Cukup percaya Tuhan, melakukan kebaikan. Ya nggak bisa Bang kebaikan nih. Bagaimana Anda mengukur Anda baik kalau tidak ada yang ngatur? Baik itu belum tentu benar. Benar itu pasti baik. Tapi Itulah kalau bahasanya Bang. Kebaikan itu kan sudah bisa di cover oleh Nggak negara. bisa Bang. Negara Baik juga itu. bisa mengatur kebaikan Bang. Nggak boleh dengerin dulu, mencuri, Bang. negara bisa mengaturnya Bang. Abang dengarkan saya dulu ya. Ya silakan. Baik itu belum tentu benar. Tapi benar itu pasti baik. Paham nggak maksudnya bahasa ini? Paham. Oke. Anda mengatakan, banyak orang mengatakan dia menyembah pohon, dia mengatakan dia baik. Yang menyembah pohon pasti mengatakan baik. Tapi belum tentu benar. Tapi kalau benar pasti baik. Paham? Paham. Nah, jadi kalau Anda hanya bertuhan tapi tidak ada syariatnya, tidak ada ukurannya, dari mana Anda bisa menakar itu ini baik dan tidak baik? Anda berdasarkan apa? Kalau tidak ada agamanya. Berdasarkan takarannya manusia bisa nggak Bang? Ya nggak bisa. Manusia itu makhluk yang terbatas. Sepintar-pintarnya manusia itu ya ada batasan kepintarannya manusia itu. Paham di sini? Paham sih, tapi masih belum terima aja sih. Ya, nggak usah diterima. Jadi perlu memang ada dinul, perlu ada dinul, artinya perlu ada agama supaya tidak kacau. Tidak agama kacau, artinya tidak kacau. Kalau tidak ada agama yang mengatur, nggak ada hukum agama, ya Anda itu bebas namanya. Anda bisa nampar orang, Anda bisa nyembah ban serep, ya menurut Anda baik karena tidak ada aturan. Kan Tapi begitu, tapi menurut saya kalau agama tuh malah memecah belah orang loh Mas. Alasannya bagaimana caranya? Contoh Memecah. nyata aja lah. Dengan orang beragama kayak gini-gini kan, berdebat, ujung-ujungnya saling menghujat. Nah, beda Islam Makanya lu tadi siapa taruh, tahu taruh. mualaf gua udah tahu trik-trik lu kayak gini. Nggak Kalau apa-apa, sama gua biarin, lu Kang. gua libas dari awal lu. Gua tahu trik-trik kalian itu udah belum. Biarin Kang, nggak apa-apa. Enggak, kalau sama gua mah gua libas nih orang kayak gini nih. maksudnya gimana Bang? Libas gimana nih? Taruh dulu. Islam itu Bang, itu dakwah. Tidak ada maksud memecah. Karena Islam itu tidak dipaksakan orang memeluk Islam. Agama lain pun begitu Bang, nggak memaksakan orang beragama Islam. Dengarkan dulu saya ngomong, habis ini kau ngomong lagi kan gitu. Saya sabar loh dari tadi. Saya juga sabar. Kau bilang tadi agama itu memecah belah. Nah, nanti kau akan argumentasikan. Kalau agama Islam itu tidak maksud memecah, justru agama Islam itu rahmatan lil alamin.
meluruskan yang bengkok, tapi tidak memaksakan. Lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagi kami agama kami. Kami hanya menyampaikan. Di mana unsur pemecah belahnya Islam itu? Coba Anda terangkan, di mana unsur pemecah belahnya? Silakan. Sorry Bang, saya bukan mengatakan Islam itu memecah belah ya Bang ya. Saya bilang Terus agama, terus agama mana yang memecah belah Bang, saya gitu? ngomong, kan giliran saya ngomong Bang. Tadi Anda ngomong agama itu memecah belah, agama mana yang memecah belah? Benar, iya Agama benar. mana? Bukan agama Islam. Terus agama apa? Justru agama Kalau dengan orang dengerin, diam. Kalau bukan Oh, agama saya kan Islam, mau menjelaskan. Ini kan saya mau menjelaskan, dulu. Bang. Ya makanya dengarkan saya dulu, habis ini kau jelaskan. Anda mengatakan bukan Islam yang memecah belah. Pertanyaan, sebutkan agama mana yang memecah belah. Silakan. Jangan dipotong ya, Bang ya. Ya, sebutkan dulu agamanya, baru terangin. Loh, kok Abang ini terus, Bang? Saya mau menjelaskan, Bang. Ya, silakan. Jangan dipotong ya, Bang ya. Saya nggak Saya potong kalau nggak nyambung. Mau ngapain kau dengerin kalau nggak nyambung? Loh, kamu jelaskan aja nggak nyambung. Saya ulang ya. Atau ulang pertanyaan saya apa? Sebutkan agama mana yang memecah belah. Ya, sebutkan agama apa. Silakan. Saya nggak perlu jawab itu, Bang. Saya cukup Ya, kalau jelaskan begitu aja ke kamu. diam. Kamu hanya Loh, kok bisa? Kamu hanya memframing, tidak Gimana? bisa menyebutkan. Kamu hanya memframing, tidak menyebutkan. Sebutkan dong, harus gentleman, berani gitu loh. Ayo sebutkan. Kalau saya agama Islam, tidak ada agama Islam itu ajarannya untuk memecah belah. Tadi kamu udah akui juga, bukan agama Islam. Kamu harus sebutkan dong. Kalau tidak sebutkan ya lebih baik kau turun. Sebelum saya marahi kamu, saya sabar dari tadi. Kamu udah tahu pertanyaan, kamu nggak mau menjawab. Percuma kau naik di sini. Kalau kau minta saya terangkan ya saya terangkan agama mana yang memecah belah. Gitu loh kalau diskusi bah, saling menghormati gitu loh. Jangan berstatement, jangan menuduh kalau kau nggak ada jawaban, nggak ada data. Itu namanya kamu provokatif. Kamu tidak layak hidup di republik ini. Kamu yang memecah belah. Orang yang memecah belah itu orang yang berstatement tidak punya data dan tidak bisa menjawab. Nah, itu Anda yang pemecah belah di sini. Nah, Anda sekarang ini meminum kembali ludah yang telah engkau buang. Nah, Anda lah ini orangnya seperti ini. Jadi sampai kapanpun kamu tidak akan bisa memframing di room-room muslim. Muslim itu cerdas bro. Ya, jangan menjilat ludahmu sendiri. Akhirnya kabur kan? Selesai lu sama gua. Lu lah yang jadi provokator. Gitu. Gue sabar loh dari tadi gue jawab pertanyaan lu. Terus yang terakhir agama itu memecah belah. Ya kalau lu bisa membuktikan Islam yang memecah belah ya silakan buktikan. Justru Islam itu datang sebagai penyejuk. Islam mayoritas di Indonesia alhamdulillah sejuk. Tapi di mana ada kantong-kantong di luar Islam, Anda bisa lihat sendiri apa yang terjadi di republik ini. Apa yang terjadi? Islam menjadi filter, ya. Islam menjadi filter tidak masuknya budaya-budaya dari Barat yang bisa merusak generasi, yang bisa merusak moral. Kalau tidak ada Islam, ya, yang memfilter semua ini, mereka akan loss, merusak budaya. Berpakaian minim kemana-mana. Ada si bete jeruk makan jeruk. Alhamdulillah Islam mengharamkan semua itu. Mulai dari segi berpakaian, mulai dari segi budaya, tutur kata, etika, semua diatur oleh Islam. Kalau tidak ada Islam memfilter ini semua, bagaimana nasib bangsa Indonesia? Jadi tidak ada satupun celah di ajaran Islam memecah belah. Intinya Islam membawa kedamaian. Namanya juga Islam, damai. Itu ya, Islam itu indah. Allahu Akbar. Kemarin waktu saya mau sholat ke masjid minggu kemarin, yang pakai minim itu, saya lihat tetangga mau ke gereja pakai pakaian minim, saya mau masuk ke masjid sholat zuhur, saya balik lagi ganti celana dalam. Ini parah nih. Tenang, tenang.
Naikin lagi OT-nya guys. Ada Pak Bejo. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya udah tahu trik-trik kayak gitu dari awal mau saya libas itu udah kelihatan banget gitu. Awalnya dia ngomong siapa tahu saya mualaf. Ujung-ujungnya saya mending ateis, nggak punya Tuhan. Udah kebaca trik-trik udah itu. Paham saya Kang. Artinya apa? Saya itu Kristen, KTP doang. Saya jarang ke gereja. Artinya apa? Jangan tanya saya dong. Saya cuma hanya mau memframing doang kan gitu. Saya paham Kang. Tapi saya butuh durasi dulu sampai di mana dia nanti kejebak. Ininya kan kejebak juga. Ketahuan dia maksudnya apa kan gitu. Lu cerdik, lebih cerdik gua bro. Tapi saya cerdik intelektual, akademis. Kayak lu cerdik, kayak nggak punya akal. Kayak babi yang mau disembeli itu kabur kemana-mana, nubruk pagar, nubruk sini kayak gitu lu. Lah sampai kapanpun kamu nggak bisa mengalahkan Islam dalam segala hal. Ya, Muslim dalam segala hal nggak bisa. Dari segi manapun, mau dari segi apapun, politik ayo, sosial budaya ayo, apa, ilmu apa, ilmu politik. Islam strateginya dalam hal politik, lu belakangan. Indonesia tidak akan pernah merdeka kalau kaum muslimin, ya para pejuang bangsa kita yang telah mendahului kita, semoga Allah merahmati mereka, semoga para pejuang mendapatkan tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Strategi politiknya paling gitu coy. Nggak bakal Indonesia merdeka kalau mereka nggak ngerti politik Islam, strategi gitu. Enak aja lu. Nggak bisa lo ajarin strategi apapun kepada umat Islam. Kami ahlinya dalam hal ini bro. Ini ngorok ini Bunda Maria. Dari segi ilmu apa lu mau ngalahin Muslim? Dari segi ilmu apa? Teologi? Kristologi? Proses pewahyuan? Original text? Apa? Mau menang dari mana? Oh mau turun ya brother. Oke brother Yan, thank you ya brother telah berkunjung ke komal kami. Mohon maaf atas segala hilap ya, kalau ada kira-kira kata yang hilap. Terus belajar, pakai akalmu. Jangan sampai akal itu dikalahkan oleh iman. Iman itu harus selaras dengan akal. Kalau ada iman tidak masuk akal, berpikirlah 2 kali. Ya, itu baru. Saya tunggu besok malam lagi. Anda harus lebih belajar lagi. Kalau bisa dahulukanlah itu akal dulu. Kalau saya nggak mau minta maaf, lu yang harus minta maaf ke gua. Nggak bisa jawab pertanyaan gua. Maaf tuh sama gua, Dian. Oke brother ya, salam semua rekan-rekan di Papua ya. Sehat selalu di sana. Salam toleransi buat saudara-saudara kita di Papua. Ada yang baru naik ini siapa nih? Banyak banget nih. Si Mister. Ayo kalau mau diskusi itu yang masuk akal dikit apa? Berdasarkan data dan fakta. Jangan argumentasi liar tanpa ada data. Aduh, nggak enak lah. Mister. Woi, Mister. Yo bang. Lu nggak punya cewek ya dari maghrib di room gua lo. Lu nggak apel ya? Jomblo lu ya? Gue udah ada istri bang. Ngapain gue cari cewek lagi? Oh, oke. Bang, mau tanya dong bang. Boleh. Katanya kan Islam gak ada yang bisa dikalahin dari segi apapun kan? Kata Bang Handi tadi. Nah, gue mau nanya bang, kenapa rata-rata yang dapat penghargaan Nobel Prize itu dari kaum non-Islam bang?
Siapa bilang? Jurinya siapa? Coba dicek dulu bang. Iya, jurinya siapa? Nobel Prize dunia jurinya orang-orang besar dunia lah, Bang. Mereka itu Siapa? pinter. Kan katanya Muslim cerdas bang. Iya, saya jawab. Saya jawab Iya, ya. Bang. Iya, Bang. Mereka itu cerdas karena berdasarkan Al-Quran. Al-Quran artinya membaca. Ya, terus kemudian Muslim itu memulai dengan Al-Jabar. Bagaimana mereka mau cerdas kalau tidak menghitung, gitu ya? Boleh anda cerdas, boleh anda mendapat hadiah Nobel, tapi suruh diskusi lintas agama, gua lahap dia. Masalahnya gini bang, kalau masalah diskusi lintas agama kan ini bukan cuman abang aja nih. Kalau di luar abang lihat berita, lihat video-video lain itu banyak bang yang sampai Muslim diskusi lintas agama itu sampai nggak bisa jawab. Itu sebenarnya banyak. Dan kalau untuk diskusi lintas agama bang, sebenarnya nggak ada habisnya. Ya tidak semua orang Muslim itu bisa diskusi, ada juga yang nggak bisa diskusi naik. Sama Iya, dengan Bang, anda benar. semua ini kan. Sama Anda sama di sini- seperti Anda di sini abang naik nggak ada ilmu. Anda tadi juga naik nggak ada ilmu kok dari mulai maghrib. Anda nggak punya ilmu kok. siapa bilang bang? Tadi buktinya saya tanya malah diejek-ejek doang, malah disuruh turun. Ya kalau banyak bertanya itu berarti kamu nggak punya ilmu dong. Berarti banyak yang kosong yang kamu isi. Oh berarti abang kosong juga dong? Karena dari tadi kan abang bertanya soal Saya itu bertanya membandingkan lu ngetes. Justru saya ngasih sama data bang, ke saya lu juga kok. sama bang, saya juga membandingkan. Mana datamu coba? Kalau bawa data baru kau bertanya. Udah bang, jangan marah-marah bang. Ini kan saya pakai data bertanyanya. Ya, coba pakai data. Nah, saya mau tanya dong, kan abang tahu Zakir Naik kan, yang pendebat Ya, itu. ya kenapa? Kenapa Zakir Naik tidak berani tolak tantangan debat dari Christian Prince? Karena apa bang? Karena dia tahu. Kenapa Dr. Zakir Naik tidak berani terima tantangan debat dari Christian Prince? Christian Karena dia Prince tahu, emang Bang. pernah sebentar saya tanya. Christian Prince itu pernah menunjukkan wajahnya. Pernah bang, pernah. Di Ada mana? videonya. Coba Mana cek aja videonya? di YouTube, Bang. Saya tunggu videonya mana? Di mana? Silakan Linknya cari aja. sendiri bang. Linknya aja. Dan oh iya bang, tunggu dulu bang. Mana? Jangan lari dulu bang. Iya itu jawaban saya dulu. Kau itu kalau ngomong nggak pakai data ya? Jangan Saya kan lari dulu. jawab Ini kita. Ini yang dimasalahkan bukan. Dasar monyet kau bikin naik darah aja kau. Christian Prince nggak pernah nunjukin mukanya monyet, kagak pernah. Christian Prince itu pendukungnya ada berapa? Nah kalau mau Zakir Naik berkata kalau mau ajak debat dengan saya, kau buka stadion, kumpulkan pendukungmu itu sampai 100-200 ribu orang baru dia datang. Kalau hanya kamu sendiri dia datang, kamu hanya numpang ngetop. Nah nantilah kalau mau nih saya undang nih, kebetulan saya diminta sebagai bagian dari kepanitiaan Zakir Naik ada di Indonesia, insya Allah bulan Juli mendatang. Itu ya, itu diperkirakan nanti satu stadion penuh, melebihi dari penonton sepak bola. Ya suruhlah, teleponlah itu Christian Prince datang ke Indonesia, debatlah di situ. Kita kasih tempat yang VIP di depan berdua. Jadi Zakir Naik pernah berkata, kalau kau mau mengundang saya, siapkan masamu di atas 200 ribu orang. Di lapangan dia datang. Gimana mungkin Christian Prince itu orangnya nggak ada kok, nggak pernah nongolin muka, nggak pernah nongolin wajah. Bible nggak ngerti, gitu loh. Itu jawabannya. Kau bilang pernah menunjukkan wajah, mana datanya, mana linknya, saya buka. Diundang ke Speaker Corner gitu ya. Teman-teman saya Muslim di sana, Brother Hijab saya udah ketemu. Brother Mansur belum. Siapa lagi yang satu? Hasim, insya Allah datang ke Indonesia. Kalau Brother Hijab sudah, alhamdulillah udah ketemu. Saya tanya dia, apakah kalian pernah sering mengundang Christian Prince datang ke Speaker Corner? Sering diundang, nggak mau berani datang. Kalau udah satu kawasan di sana begitu. Jangan Zakir Naik dulu deh, murid-muridnya dulu loh, Speaker Corner itu loh, debat terbuka itu.
di Taman London itu, suruh ke sana lah. Berani nggak dia hadapin Brother Hijab, Brother Mansur, Brother Hashim? Berani nggak? Kagak berani. Dia itu debater kamar mandi, dia ngoceh di kamar mandi, nggak pernah kelihatan. Yang naik juga, yang naik kalau dia lagi live, yang naik itu adalah temannya sendiri, pura-pura menjadi muslim. Jadi artinya dia menang. Licik coy, licik. Jadi saya undang nih kepada seluruh ya Kristen yang pintar nih, Zakir Naik mau datang ke Indonesia, silakan datang. Silakan datang. Nanti kasih tahu tempatnya ya. Gitu ya. Kalau bisa yang punya channel kayak Kristen Prince, kalau bersedia datang, insya Allah kami umat muslim membayarkan pesawatnya ke Indonesia. Itu janji saya. Berani gak dia datang? Kagak berani. Yang berani datang waktu Zakir Naik datang di Bekasi hanya Pak Lamsen Naibaho. Itu pertanyaannya amburadul. Saya Lamsen Naibaho. Kalau Anda bisa menjawab pertanyaan saya akan bersyahadat. Saya tidak minum kopi, saya tidak makan babi, saya tidak minum teh, saya tidak makan udang. Giliran saya ketemu Pak Lamsen, saya di sebuah restoran yang saya pesan udang goreng kering, udang goreng mentega, cumi kering, cumi goreng mentega, lalapan, sayur-sayuran. Pak Lamsen datang, disikat semua itu udang sama cumi. Jadi hanya Pak Lamsen yang baru datang kalau ada Zakir Naik. Kalian semua pengecut. Udah nggak usah dinaikin ya semuanya ini Kang. Nggak ada datanya. Lu siapin link dulu baru naik. Problemnya lagi Bang Andi, siapa ya, sih? Silakan. Di Kristen memang siapa sih Kristen Prince itu? Siapa sih muridnya? Gurunya siapa? Saya Bang. Silakan. Iya, saya di sini bertanya. Tadi sih sudah sempat ditanyakan, cuma kan saya ingin melanjutkan. Cuman kenapa nama Anda begini banget sih bro? Aduh ya Allah. Anda Muslim ya? Kristen Bang. Iya. Apa? Kristen? Siapa Bang aku? Iya Bang. Anda. Sampai ya, agamanya apa? Kristen Bang. Ya, kalau Kristen wajar lah nama mulu begitu. Kalau Muslim saya tegur, silakan. Oh iya. Saya ingin bertanya Bang. Ini saya ulangi lagi pertanyaannya, cuma ini akan saya lanjut pertanyaannya. Tujuan yang tadi itu, tujuan Tuhan itu menciptakan manusia itu apa? Gitu. Kamu udah dijawab tadi, saya nggak usah ulang. Iya, jawabannya tadi apa tadi itu? Karena apa itu Bang? Coba bisa diulangannya lagi kah? Males ngulangin kamu lah nggak ada memori Oh iya. Nonton videonya aja di YouTube diulang. Seingatku kata abang itu karena tidak kuciptakan manusia karena menyembah padaku, gitu kah Bang? Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali menyembah kepadaku. Jadi tujuan manusia itu diciptakan untuk menyembah, berbakti kepada penciptanya itu. Iya. Bagaimana cara berbaktinya? Mengikuti aturan, yaitu kitab suci yang diturunkan kepada mereka. Nah, itulah cara berbakti, menyembah kepada Sang Pencipta, supaya manusia ini teratur hidupnya, gitu bro. Oh iya, aku lanjut pertanyaannya ya. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali menyembah padaku. Iya, pertanyaannya gini Bang. Kalau memang di firmannya di bentar Al-Quran. Bang, saya jawab dulu Bang. Bentar Bang. Kalau di dalam Islam Bang, di dalam Islam Allah menciptakan manusia itu sebagai khalifah di bumi Bang. Sesuai dengan yang tertulis di surat Al-Baqarah Bang. Sebagai khalifah. Gunanya untuk apa? Untuk menyembah ke Allah, untuk beribadah ke Allah. Beda dengan penciptaan di Kristen Bang.
Coba penciptaan di Kristen sebagai apa bang? Coba saya tanya kalau di Kristen. Iya, Tanya bentar, Bang. balik. Saya Aku tanya belum balik juga- wajib. Ini penting ini. Ayo kalau Iya, di Kristen kayak gimana? Gini, aku belum bertanya bang. Itu kan pertanyaan yang awal tadi. Bang. Udah bang, itu udah dijawab. Sekarang di penciptaan di Kristen kayak gimana? Ayo, menciptakan manusia kayak gimana? Ayo, jawab dulu. Iya. Baru ke Gini, pertanyaan Bang. selanjutnya. Karena aku bertanya dulu bang, belum dijawab. Udah, itu udah dijawab. Gimana sih lu? Sekarang lu yang dijawab apa? Biarin aja Kang, loloskan satu Kang, bertanya balik, loloskan satu lagi, biarin. Iya, maksud kan biar anu kan. Gini maksudku. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali menyembah padaku. Ya, pertanyaannya kenapa di dunia ini masih ada manusia yang belum menyembah padanya gitu? Ya kalau Oke, memang saya itu jawab. di dalam Al-Qur'an. Saya ya, jawab, lanjut. oke. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia itu, manusia ini diberi akal, diberi kebebasan untuk memilih. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu nggak memaksa, karena sudah disiapkan surga dan neraka. Yang bertakwa surga, yang tidak, yang ada masalah dan neraka tempatnya. Tapi Anda ini diberi akal, diberi kebebasan, tinggal mau menyembah atau tidak. Itu jawabannya. Iya, berarti firman dalam ayat tersebut itu ketentuan atau pilihan? Ketentuan untuk manusia, manusia punya pilihan, mau terima atau enggak terima kafir, menerima ya muslim. Nah, itu berarti pilihan bang. Kalau Ya sesuai pilihan pernyataan- Anda, silakan memilih, Anda kan bebas memilih. Anda mau ke surga silakan, Anda mau ke neraka ya silakan. Iya, jadi gini. Dalam surat tersebut itu tidak aku ciptakan jin dan manusia. Gitu, tidak ada kata tanda kutip di situ kecuali. Nah, di Bang, sini- saya udah jawab. Kenapa diulang-ulang? Kamu mau Iya, mau debat apa diskusi? Saya tanya balik kelar lo. Nggak usah Aku di sini diulang-ulang, mau saya udah jawab tadi. Lu putar-putar lagi gitu loh. Anda Bukan ini mau mau menyembah, Anda ini itu Al-Quran diturunkan untuk orang yang beriman, orang yang bertakwa. Al-Quran itu tidak memaksakan orang mengimani Al-Quran. Ya, perintah Tuhan itu bukan paksaan, tapi ketentuan ini Anda mau terima atau tidak. Anda diberi akal, Anda diberi kebebasan. Anda mau beriman, ya ada janji surga. Anda tidak beriman, ada neraka. Silakan. Islam itu tidak dipaksakan untuk Anda. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memaksakan. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala memaksakan semua manusia Islam, ya Islam Anda semua. Gampang kok kalau Allah mau memaksa. Gitu loh. Iya, Masa nggak ngerti-ngerti sih bro? iya paham. Cuma kan Nah udah kalau paham ngapain lagi tanya lagi kalau udah paham. ya sampai nggak paham pertanyaanku gitu. Saya kan udah jawab. Masa nggak ngerti bahasa Indonesia? Iya ngerti. Nah, kalau gitu saya tanya balik. Diam kau. Saya tanya balik. Siapa yang menciptakan Enggak, manusia di Bible? Kita kelarkan Kamu udah dulu jawab, pertanyaan. kamu udah bertanya 3 ke saya, giliran saya. Siapa yang Enggak, menciptakan manusia? Siapa yang menciptakan manusia di Bible? Siapa? Gini, belum kelar pertanyaanku, jangan langsung nyerang balik gitu. Siapa yang menciptakan manusia yang ada di Bible? Kalau di Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan. Di Bible siapa yang menciptakan? Gini bang, aku kan bertanya. Ya maksud selesaikan dulu biar aku. Apa lo? Masih mau datang besok? Masih mau datang besok? Saya udah jawab pertanyaanmu lo. Sabar saya menjawab. Cuman itu lo ulang-ulang. Manusia itu diciptakan diberi kebebasan, diberi akal untuk menyembah kepada yang menciptakan dia. Artinya Al-Quran datang sebagai ketentuan, sebagai hukum. Anda mau taat silakan, tidak ya tidak. Ada kiri, ada kanan, ada surga, ada neraka. Udah saya jawab berkali-kali. Kalau kamu Islam, ya alhamdulillah, insya Allah ya. Kata Nabi Muhammad, semua umatku masuk surga kecuali yang enggan. Anda juga umatnya Nabi Muhammad. Tapi Anda enggan artinya Anda nggak mau ke surga, Anda pilih neraka. Dasar kucluk. Udah saya baik-baikin, diulang-ulang di situ nggak ngerti-ngerti juga.
Giliran saya tanya balik, cuman sekedar doang, siapa yang menciptakan manusia di Bible? Kamu nggak mau menjawab. Kenapa nggak mau jawab? Coba. Kalau kamu mau menjawab, naik. Lu pertanyaan diulang-ulang, saya jawab sama aja gitu loh. Apain kamu nanya ulang-ulang kayak gitu? Berarti kamu nggak ada tempat di kepalamu itu menerima jawaban. Makanya sebelum naik di sini kosongkan dulu kepalamu, pasang kupingmu. Kalau nggak ada memori berpikir, memori menyimpan, ditulis supaya nggak diulang-ulang, coy.